Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kullama awraqa 'ud wa asmar wa hallala muhallil wa kabbara wa shoma shaimun wa fi misli hadzal yaumil aftar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qadir al-halimis satir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min haulil maqabir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi takhaduhu Allah ahsanal anasir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'imain ila yaumil akhir. Ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa senang dan bahagia. Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan seraya mengharap ridha Allah, pagi hari ini kita ikuti sholat Idul Fitri, gema takbir, tahlil dan tahmid. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shamu syahrul Ramadan wa kharaju ila 'idihim." Apabila orang-orang Islam telah selesai menjalankan puasa Ramadan dan mereka keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman, "Ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrah." Wahai para malaikatku, tiap-tiap orang yang bekerja tentu mengharapkan upahnya. Wa ibadil ladzi shamu sahruhum wa kharaju ila 'idihim yatlubu ujurahum. Begitu pula hamba-hambaku yang telah melakukan puasa Ramadan dan salat Idul Fitri pada pagi hari ini, mereka mengharapkan upahnya. Ashhidu anni qad ghafartu lahum. Ashhidu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah olehmu para malaikat bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Fayunadi munadi. Kemudian ada yang mengumumkan, ya ummati irji'u ila manazilakum qad yadaltu sayiatikum bil hasanat. Wahai umatku, kembalilah kamu sekalian ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah aku ganti dengan kebaikan. Fa yaqulu Allah azza wa jalla. Kemudian Allah mewisuda
seraya berfirman, ya ibadi sumtum li wa aftartum li fakumu maghfur lakum. Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah kalian sebagai orang yang telah mendapat ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita mereview sebentar, para hadirin jamaah rahimakumullah. Selama sebulan penuh kemarin, kita sudah menjalankan ibadah puasa. Kita sholat, qiyamul lail, membaca Al-Quran dan sebagainya. Apakah perjalanan 1 bulan kemarin kita itu sudah dibimbing oleh Allah apa belum? Kita ini sudah terbimbing oleh Allah apa belum? Lalu pertanyaannya, apa ciri-cirinya orang itu terbimbing, orang itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa indikator untuk mengetahui bahwa orang itu sedang dibimbing oleh Allah ke dalam hidayahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa indikator. Yang pertama adalah mereka mudah dan gampang dalam mengamalkan ajaran Islam. Orang tersebut cirinya ketika dalam bimbingan Allah gampang melaksanakan ajaran agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, maka yasrah sadrahu lil Islam. Allah membukakan dadanya ini, hatinya ini untuk gampang melaksanakan ajaran agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika bulan Ramadan kemarin ini, apakah kita itu gampang melaksanakan sholat tarawih enteng apa tidak? Qiyamul lail enteng apa tidak? Tanda-tandanya adalah ketika itu gampang semuanya dipermudah. Waya tarawih, ke masjid, ngaji terus. Itu adalah tandanya kalau orang tersebut dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kalau leren diubrak-ubrak itu anak kecil. Kalau kita sudah dewasa, mosok, Pak, Bapak, ayo berangkat ke masjid, Pak, tarawih. Masa anaknya yang ubrak-ubrak atau istrinya? Atau suaminya ubrak-ubrak istrinya? Ini adalah indikator orang tersebut belum terbuka hatinya, belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, belum dibimbing oleh Allah. Namun sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan. Kalau Allah menutup pintu hidayahnya, tidak dibimbing orang tersebut, maka Allah memberikan dayiqan, kesempitan di dalam hatinya ini, angel berangkat melaksanakan ibadah kepada Allah. Berangkat ke masjid, aras-arasan, tadarus, aras-arasan, tarawih males, senengane nang gone warung kopi, ngopi, cangkruan. Padahal posisi sedang dalam keadaan sebulan penuh itulah
pintu maghfirah dibuka oleh Allah, tidak digunakan sebaik-baiknya. Inilah yang tahu adalah kita sendiri introspeksinya. Apakah sebulan kemarin itu saya dibimbing oleh Allah atau tidak? Apakah saya tetap ngerasani setiap hari teman-teman kita ngomongani ngalor ngidul apa tidak? Itulah salah satu indikator bahwa kita itu masih belum dibimbing oleh Allah, belum diberikan hidayah oleh Allah. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ciri indikator orang tersebut mendapat bimbingan Allah adalah istiqomah, konsisten, ajek, sholatnya 5 waktu tepat, istiqomah. Al-istiqomah ainul karomah. Orang yang melaksanakan istiqomah, ajek, maka Allah akan memuliakan orang tersebut karena istiqomahnya. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah rindu. Merasakan rindu kepada Allah. Orang yang terbimbing oleh Allah ini senengannya rindu kepada Allah. Kangen sama Allah terus. Yang dipikirkan itu hanyalah Allah, 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 Allah terus. Kapan itu dirasakan? Sama halnya ketika kita punya anak-anak di pondok, anak jauh atau istri jauh. Ketika kita rindu pasti kita komunikasi, telepon, ya opo nak kabarmu di pondok, ya opo bojoku kamu di luar sana, bagaimana kabarnya? Itu karena kangen rindu kepada sesuatu yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, bagaimana rindunya kita kepada Allah? Bangkitlah kalau malam kita enak-enaknya orang tidur, kita bangun rindu pada Allah. Meskipun kemul itu enak, dingin itu gak enak, kita bangun qiyamul lail karena kita rindu pada Allah. Ya Allah, seraya beristighfar, memohon pada Allah, rindu kepada Kanjeng Nabi, baca sholawat dan seterusnya. Inilah indikator kalau kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu rindu. Yang keempat, merasa ingin tahu terus tentang Islam, tetap kepingin roh jeruani Islam itu ya apa sih? Kita itu sudah Islam, tapi Islam kita itu sejauh mana untuk aplikasi kita di dalam sehari-hari? Allah menuntut kepada kita, diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Mlebu Islam itu sempurna, mlebu Islam itu totalitas. Jangan mlebu Islam itu hanya separuh-separuh. Alah wis mlebu Islam ya wis, engko wayahe nang Islam ya Islam, kok merono ya merono, wayahe ngono ya ngono, ngene ya ngene terus. Nah, ini Islam kita perlu ditanyakan, apakah kualitas Islam kita, kualitas keimanan kita sudah berapa persen yang tahu hanya kita sendiri. Inilah introspeksi pada hari ini Ramadan, pasca Ramadan. Mumpung Allah hari ini memberikan kamu dibebaskan sekarang, kamu sedang Idul Fitri, kamu betul-betul fitri sekarang setelah sholat Id. Tapi fitri itu betul fitri apa tidak? Kecuali yang namanya Mbak Fitri, betul fitri itu. Tetapi fitri itu betul-betul kemarin sudah betul-betul menjalankan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Wong posone gak jangkep belas, terawih sholat 5 waktu ini ya rasa-rasan, gak tahu sembahyang. Minta Idul Fitri bagaimana bisa? Kecuali ya betul tadi itu. Kalau namanya sudah fitri ya fitri gitu. Jadi yang keempat, rasa ingin tahu tentang Islam, belajar terus, kajian, kadang-kadang informasi dari takmir. Ya nopo ini pas kalau ngaji sore, ngaji malam, rutinitas. Jamaah di sini tuh banyak sekali. Tapi yang mau belajar tentang Islam di Majelis Taklim di sini hanya segelintir satu baris itu sudah penuh.
Bagaimana beliau tentang Islam ini tahu kalau tidak mau belajar tentang Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itulah Islam. Yang kelima adalah sabar dalam menghadapi kehidupan. Sabar itu berbagai macam. Orang ketika mendapatkan ujian, orang itu mendapatkan nikmatan. Seperti Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan kemiskinan keluarganya, dia tetap sabar kepada Allah. Nabi Sulaiman kaya raya, diberikan kekayaannya juga sabar. Karena dengan kekayaannya inilah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karena keutamaan Allah. Maka dengan kekayaannya itu tidak sombong. Harta ini milik Allah, maka sebagian diinfakkan. Yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan bimbingan Allah, maka ujung-ujung akhirnya kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang keenam yang akan kita tuju, husnul khotimah. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka setelah Idul Fitri ini, mari kita saling memberi maaf dan kita meminta maaf antar satu dengan yang lainnya, agar dosa-dosa kita itu sesama manusia juga terampuni. Sebagaimana dijelaskan oleh Jabir bin Nufair, karena ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal aid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Sahabat Rasulullah SAW beliau menyampaikan apabila saling bertemu dan satu sama lainnya pada hari raya Aid, berkata yang satu dengan yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan engkau. Kemudian ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatashafahani illa ghafara lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali dosa-dosa keduanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya berpisah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dengan Idul Fitri ini benar-benar kembali kepada kesucian, suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan suci dari dosa kepada sesama manusia. Dengan kesucian yang kita raih pada hari ini menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, wafatkanlah kami nanti ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang menerima kemuliaan. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami nanti ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang menerima kemuliaan. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami nanti ke dalam golongan orang-orang yang menerima kemuliaan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan semua umatnya. Irhamna ya Allah, berilah rahmat kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami. Irhamna ya Allah, berilah rahmat kepada semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.